Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ainurido dari kelas Perbankan Syariah D semester 1 ingin menjelaskan tentang haji tamattu dan cara pelaksanaannya. Berikut penjelasannya. Definisi haji tamattu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Prosesi ibadah umroh pada haji tamattu harus dilakukan pada musim haji, yaitu pada tanggal 1-8 Dzulhijjah. Haji tamattu mengharuskan pelaksananya atau jamaahnya untuk membayar dam atau hadyu yang terdapat pada rangkaian haji nanti. Prosesi ibadah umroh. Yang pertama, pakaian ihram. Jemaah haji memakai pakaian dari ihram dari mikot dengan niat umroh. Dilanjutkan dengan prosesi tawaf. Dilanjutkan prosesi sa'i di bukit Safa Marwah, diakhiri dengan tahallul. Setelah selesai, jamaah sudah bisa melepas kain ihram dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Sambil menunggu ibadah haji, jamaah disarankan untuk melaksanakan ibadah sunnah, yaitu tawaf sunnah. Prosesi ibadah haji. Yang pertama, ihram. Ihram yaitu niat untuk memulai manasik haji atau umroh. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu mempersiapkan pelaksanaan hajinya dengan mengambil mikot di pemondokan Mekah. Persiapan ihram. Yang pertama, mandi dan membersihkan diri. Yang kedua, memakai wewangian, disunahkan di kain ihram. Yang ketiga, merapikan rambut, kumis atau jenggot, mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan. Selanjutnya, pakaian ihram pria 2 helai, kain ihram berwarna putih dan tidak berjahit. Memakai kain ihram seperti sarung atau izar dan memakainya satu lagi sebagai selendang atau rida. Tidak diperbolehkan memakai sandal, menutupi mata kaki, dan memakai penutup kepala seperti sorban atau peci. Ketika melakukan tawaf kudum atau umroh, disunahkan membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri. Iltiba'a. Pakaian ihram wanita digunakan seperti untuk sholat. Diharuskan menutup aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian yang digunakan sunnah berwarna putih. Selanjutnya, ihram haji tamattu diawali dengan membaca niat. Memperbanyak bacaan talbiyah saat tawaf. Hal-hal yang dilarang saat haji ialah yang pertama, mencukur rambut. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, berburu binatang darat. Yang keempat, menikahkan atau meminang. Selanjutnya, bercumbu atau berjima. Yang keenam, memakai wewangian di badan atau pakaian. Selanjutnya, pria memakai baju, celana, kaos kaki, sarung tangan, dan penutup kepala. Sedangkan untuk perempuan tidak mengenakan cadar atau sarung tangan. Rangkaian haji diperbolehkan saat ihram. 1. Mandi dengan air dan sabun yang tidak berbau harum. 2. Mencuci pakaian ihram dan mengganti dengan yang baru atau menggantinya. Yang ketiga, mengikat izar. Yang keempat, bekam. Selanjutnya, menyembelih hewan kurban atau hewan ternak. Yang keenam, bersiwak atau menggunakan pasta gigi, tetapi tidak digunakan untuk parfum atau wewangian. Selanjutnya, memakai kacamata dan menyisir rambut. Rangkaian haji yang pertama yaitu persiapan ihram. Menyiapkan diri dan bawaan yang akan diperlukan selama di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selanjutnya, mabit di Mina. Sehari sebelum pelaksanaan wukuf, jamaah pergi ke Mina dan bermalam di sana dengan memperbanyak zikir dan doa. Selanjutnya, menuju ke Arafah. Bermalam di hari Tarwiyah hukumnya sunnah dan bukan termasuk rukun atau wajib haji. Selanjutnya, wukuf di Arafah. Wukuf ialah berkumpulnya seluruh jamaah haji tanpa terkecuali, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun terbaring. Dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah, serta disarankan untuk memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, tilawatil Quran, dan doa, sambil menunggu matahari terbenam. Wukuf di Arafah berakhir saat matahari terbenam dan pada saat itu diharuskan berangkat ke Musdalifah. Selanjutnya, mabit di Musdalifah. Selama di Musdalifah, jamaah diperbolehkan mencari dan mengumpulkan batu kerikil untuk jumroh Aqobah. Dilanjutkan memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, doa, dan membaca Al-Quran sambil menunggu waktu berangkat ke Mina. Proses menuju Mina dilakukan dengan jalan kaki atau berkendara. Selanjutnya, jumroh Aqobah. Tiba di Mina menunggu giliran prosesi jumroh dengan mengikuti arahan dari pembimbing. Saat jumroh, melemparkan kerikil sebanyak 7 kali,
mengucap takbir setiap melempar kerikil. Melempar kerikil mengenai dinding marmer dan masuk lubang. Melempar satu persatu. Jika melempar 7 kerikil langsung atau sekaligus, maka dihitung 1. Setelah melempar jumrah akobah, berhenti membaca talbiyah. Tahallul awal dilakukan sebagai simbol telah melaksanakan jumrah akobah. Bagi laki-laki dengan memotong sebagian rambut kepala atau mencukur. Jika dimulai dari separuh kepala bagian kanan, kemudian separuh bagian kiri. Bagi perempuan memotong sebagian rambut minimal 3 helai. Untuk jamaah yang tidak memiliki rambut, maka cukup menempelkan pisau cukur sebagai syarat mencukur rambut. Tahallul awal menandakan bahwa sudah terbebasnya larangan ihram, kecuali yang berkaitan dengan wanita. Selanjutnya menuju Mekah. Setelah melakukan tahallul awal, dilanjutkan menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf. Tawaf yang dilakukan ialah tawaf ifadah. Caranya ialah memasuki Masjidil Haram, mendahulukan kaki kanan sambil berdoa. Berjalan dengan tenang sambil mengucap talbiyah. Ketika melihat Ka'bah, berdoa sambil mengangkat tangan. Prosesi tawaf diawali dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad juga. Membaca doa sejajar dengan Hajar Aswad. Ketika bertemu Hajar Aswad, mulai berdoa dan menciumnya. Jika tidak bisa menjangkau, memberi syarat tangan dari jauh sambil berdoa. Tawaf dilakukan sebanyak 7 putaran. Disunahkan untuk pria berlari kecil di 3 putaran pertama. Tidak ada doa tertentu saat melaksanakan tawaf, namun bisa mengamalkan doa-doa yang lain. Bacaan doa saat haji. Doa pertama yaitu doa talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasaddiqan bi kitabika wa wafa'a bi'ihadaka wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyatid daimati fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wan najati minan nar. Doa sejajar saat sejajar Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rangkaian haji yang selanjutnya ialah sa'i. Sa'i yaitu rangkaian ibadah haji dengan berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i juga bisa dilaksanakan secara lari-lari kecil, asalkan bisa menjaga dirinya masing-masing. Yang selanjutnya ialah tahallul akbar atau tsani. Dilakukan setelah tawaf dan sa'i, menandakan sudah melaksanakan segala larangan ihram. Selanjutnya bermalam di Mina. Bermalam di Mina ini untuk melaksanakan jumroh sebanyak 3 kali di hari selanjutnya. Jumroh yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Selanjutnya ialah tawaf wada. Tawaf sebelum meninggalkan Mekah, jamaah haji melakukan tawaf wada sebagai tanda berakhirnya rangkaian haji dan akan berpisah dari tanah suci Mekah. Yang terakhir ialah kembali ke pemondokan. Jamaah bisa menunggu penjadwalan pulang ke tanah air. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.